Sering nggak kita habisin waktu untuk prospek satu orang, and in the end, kita tahu bahwa dia nggak benar-benar serius mau beli dari kita? Pernah nggak kita layani satu prospek yang banyak banget tanyanya, dan pada akhirnya malah PHP-in kita? Mau tahu nggak cara tahu dari awal ini prospek benar-benar potensial atau nggak sih? Simak video berikut ini hingga tuntas ya! How's it going? Welcome back to my channel, Coach Yudika. Pastikan kamu subscribe, like, dan aktifkan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari Coach Yudika Channel. Well, pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh sales adalah bagaimana sih caranya kita untuk menganalisa dan menentukan apakah prospeknya potensial atau sekedar iseng-iseng aja. Well, ini adalah hal yang penting banget untuk memastikan sales nggak perlu spare waktu banyak untuk hal-hal yang tidak potensial dalam closing, dan memfokuskan kepada hal-hal yang tentunya lebih potensial untuk closing. Dulunya, untuk melakukan analisa potensial customer, itu biasanya kita menggunakan framework yang disebut dengan BANT, B-A-N-T, yang terdiri dari budget, authority, need, and timing. Well, seiring dengan perkembangan zaman, framework ini menjadi tidak serelevan dulu lagi untuk diterapkan dalam proses sales yang sekarang. Terus gimana dong cara yang efektif untuk mengetahui prospeknya potensial atau enggak? Well, saya akan sharing 3 strategi yang penting banget untuk mengetahui prospeknya potensial atau tidak. Dalam proses penjualan, langkah menentukan prospek yang tepat menjadi sangat penting banget. Ini menjadi pondasi utama yang menentukan sukses tidaknya proses penjualan di masa yang akan datang. Banyak sales mengabaikan hal ini yang pada akhirnya menghabiskan banyak waktu kepada prospek yang tidak potensial, dan parahnya lagi, justru prospek yang potensial malah yang terabaikan. So, ini dia 3 strategi untuk mengetahui prospeknya potensial atau tidak, bahkan saat pertama kali kita berbicara dengan prospeknya. Pertama, quality. Sales yang baik adalah sales yang berfokus pada kualitas prospek dan tidak hanya sekedar kuantitas prospek. Dalam tangga prospek penjualan, jumlah leads dikali rasio konversi atau rasio closing akan menghasilkan jumlah customer. Dalam bagian rasio closing, salah satu hal yang paling penting adalah menemukan prospek yang berkualitas. Hukum Pareto berlaku pada hal yang berkaitan dengan prospek. Pada faktanya, terdapat 80% prospek memberikan kontribusi revenue 20% aja bagi sales, dan terdapat 20% prospek yang memberikan kontribusi malah 80% bagi revenue. Top sales dan salesperity itu biasanya lebih fokus membangun hubungan intensif kepada 20 orang prospek potensial yang memberikan kontribusi revenue yang besar untuk perusahaan. Ini membantu sales memanfaatkan waktu secara tepat untuk membantu prospek yang tentunya jauh lebih potensial. Kedua, temukan perilaku prospek yang disesuaikan dengan profil customer sukses. Untuk melakukan hal tersebut, langkah di awal adalah melakukan evaluasi terhadap semua customer yang sales miliki, dan tentukan beberapa customer yang prosesnya sukses dalam penjualan. Kriteria customer sukses ini adalah memiliki jumlah penjualan yang tinggi dan waktu sales yang lebih relatif cepat. Selanjutnya, sales menentukan atribut-atribut apa saja atau hal-hal apa saja yang terdapat kesamaan pada semua customer yang seperti ini. Misalnya, si Anu pekerja berusia 31 tahun, tinggal di Jakarta, bekerja di Salesforce. Si Budi adalah pekerja berusia 34 tahun, tinggal di Jakarta, kerjanya di Gojek. Si C pekerja berusia 35 tahun, kerjanya di Traveloka. So, dalam konteks ini atributnya adalah usia 30-35 tahun. Statusnya pekerja, dan umumnya adalah perusahaan tempat mereka bekerja adalah tech corporate atau perusahaan startup. So, inilah yang disebut dengan atribut. Atribut itu bisa seperti perilaku pada saat pertama berbicara dengan sales, antusiasme, kriteria pengambilan keputusan, itu semua adalah atribut-atribut yang penting untuk diketahui. Setelah sales mengetahui atribut customer sukses, maka saatnya sales menyamakan atribut sukses tersebut dengan prospek yang sales miliki.
Untuk itu, sales dapat melakukan pembobotan untuk atribut atau kriteria potensial prospek. Misalnya, untuk bekerja di perusahaan startup, maka bobotnya adalah 40. Kalau usianya 30-35 tahun, bobotnya adalah 30. Dan status karyawan, maka bobotnya ada 20. So, dari pembobotan ini, sales mudah menentukan apakah prospeknya adalah potensial prospek atau tidak pada saat di awal bertemu dengan calon prospek atau calon customer-nya itu. Strategi yang ketiga adalah reward dan pain. Strategi ini memiliki keunggulan karena tidak hanya sekedar mengetahui apakah prospeknya potensial atau tidak, melainkan mampu mengubah prospek yang awalnya tidak potensial menjadi potensial sekarang. Reward dan pain adalah mekanisme yang paling dasar dari manusia, yaitu mencari kenikmatan dan menjauhi kesengsaraan. Ini adalah dorongan paling penting bagi manusia. Dalam proses penjualan, seorang top sales dan selebriti berfokus menemukan masalah dan impian dari seorang prospek. Proses ini dapat dilakukan melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Pertanyaan ini menggunakan sebuah metode yang disebut dengan spin selling framework, yang terdiri dari situational question, probing question, implication question, dan need payoff question. Setelah berhasil melakukan analisa terhadap masalah dan impian dari prospek, maka langkah berikutnya adalah menghubungkan solusi terhadap masalah dan solusi meraih impian tersebut dengan produk yang ditawarkan kepada prospek. Ini akan membantu prospek yang awalnya tidak menyadari masalahnya, kemudian sekarang menjadi sadar dengan masalahnya, bahkan menyadari bahwa masalahnya menjadi besar dan wajib diselesaikan saat ini juga. Jadi itu adalah 3 strategi yang dapat sales gunakan untuk mengefisiensikan waktu dan dapat memastikan waktunya untuk hal-hal yang lebih bermanfaat seperti keluarga. Karena kita udah mengetahui prospek yang potensial atau prospeknya tidak potensial. Jika mau tahu lebih banyak mengenai spin selling, bagaimana penerapan spin selling tersebut, pastikan gabung dalam More Closing Seminar. Informasi lebih lanjut mengenai seminar More Closing, silakan cek link yang terdapat pada description box. Terakhir, pastikan Anda happy selling and always helping.